Pemerintah Amerika Serikat mengklaim lebih dari 30.000 tentara bayaran Wagner Group Rusia telah terbunuh di Ukraina sejak invasi dimulai Februari tahun lalu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan 90% tentara bayaran Wagner yang terbunuh di Ukraina sejak Desember 2022 adalah narapidana. Menurut intelijen Amerika Serikat, setengah dari keseluruhan kematian di antara tentara bayaran Wagner telah terjadi sejak pertengahan Desember, ketika pertempuran di kota Bakhmut, Ukraina Timur meningkat. Kirby, seperti dikutip Reuters Sabtu 18 Februari 2023, mengatakan kelompok tentara bayaran itu telah memperoleh keuntungan tambahan di dalam dan sekitar Bakhmut selama beberapa hari terakhir. Namun kemajuan itu membentuk waktu berbulan-bulan untuk dicapai dan datang dengan harga yang dibayar sangat mahal. Mungkin saja mereka akan berhasil di Bakhmut, tetapi itu tidak akan terbukti berharga bagi mereka karena tidak memiliki nilai strategis yang nyata, katanya, seraya menambahkan bahwa pasukan Ukraina akan mempertahankan garis pertahanan yang kuat di seluruh wilayah Donbas. Kirby mengatakan kepada wartawan bahwa Wagner Group terus sangat bergantung pada narapidana yang dikirim ke medan perang tanpa pelatihan atau peralatan. Meskipun ada komentar baru-baru ini, pendiri Wagner, Yevgeny Prigozhin, bahwa dia telah berhenti merekrut tahanan Rusia untuk berperang di Ukraina. Memperkirakan militer Rusia kemungkinan telah menderita hingga sekitar 200.000 korban sejak dimulainya invasi mereka ke Ukraina. Tingkat korban Rusia yang tinggi, terutama risiko kematian terhadap cedera yang tinggi, terus berdampak buruk pada efektivitas tempur militer Rusia dan kemungkinan mendorong pejabat Rusia untuk melanjutkan upaya mobilisasi kripto. INBU, Institute for the Study of War, lembaga think tank yang berbasis di Washington, D.C. pada hari Sabtu. Sementara itu, Kepala Wagner Group Yevgeny Prigozhin mengklaim bahwa permukiman Paraskovivka di utara Bakhmut sepenuhnya dikendali oleh pasukannya. Para blogger militer Rusia menulis bahwa Paraskovivka telah menjadi simpul penting dari garis pertahanan Ukraina. Jika desa tetangga Verkivka, Berkivka, dan Yahidne juga direbut, pasukan Ukraina di Bakhmut tidak dapat lagi disuplai dari utara. Tidak ada konfirmasi independen atas klaim Kepala Wagner dan laporan malam staf umum Ukraina tidak menyebutkan kemajuan pada hari Jumat. Pertempuran untuk memperebutkan Bakhmut telah berkecamuk selama berbulan-bulan. Prigozhin juga menggunakan pengumuman Paraskovivka untuk mengkritik keras Kementerian Pertahanan Rusia dengan mengatakan bahwa gerak maju Wagner telah berhasil meskipun ada blokade amunisi. Pertempuran itu katanya telah melelahkan dan berdarah. Sebelumnya pada hari Jumat, pemerintah Ukraina mendesak semua penduduk Bakhmut untuk mengungsi karena pertempuran sengit diperkirakan akan terus berlanjut. Jika Anda adalah warga negara yang rasional, taat hukum dan patriotik, Anda harus segera meninggalkan kota, kata Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk dalam seruan pada hari Jumat untuk apa yang diyakini sebagai sisa beberapa ribu orang di kota yang babak belur itu. Dia membuat komentarnya di saluran Telegram. Menurut pemerintah Ukraina, 5 warga sipil tewas dan 9 lainnya cedera pada Jumat pagi. Menurut Vereshchuk, kota yang dulu berpenduduk 70.000 jiwa di wilayah Donetsk itu sekarang memiliki sekitar 6.000 warga sipil. Banyak warga lanjut usia bertahan karena rumah mereka adalah satu-satunya milik mereka dan mereka tidak mau meninggalkan tempat kelahirannya. Beberapa juga bersimpati dengan Rusia.